Program makan bergizi gratis yang digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas gizi siswa sekaligus mendukung konsentrasi belajar di ruang kelas kini tengah diterpa polemik besar. Kasus keracunan massal di sejumlah daerah menjadi alarm keras bahwa pelaksanaan program ini masih jauh dari kata siap. Alih-alih memberi energi dan nutrisi yang layak, makanan yang seharusnya menyehatkan justru menjadi sumber penyakit. Publik mulai mempertanyakan sejauh mana pemerintah benar-benar memikirkan aspek kualitas dalam kebijakan ambisius ini, atau hanya sibuk mengejar pencitraan politik jangka pendek. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan distribusi dan penyediaan makanan masih rapuh. Rantai pasok yang panjang, minimnya standar higienitas, serta lemahnya verifikasi penyedia jasa catering menjadikan anak-anak sekolah berada di posisi rawan. Beberapa kasus keracunan tidak hanya mengganggu kesehatan siswa, tetapi juga menimbulkan trauma pada orang tua yang awalnya menyambut baik program tersebut. Jika hal ini terus berulang, bukannya meningkatkan kepercayaan publik, justru yang muncul adalah rasa curiga terhadap program pemerintah yang dibiayai dengan anggaran besar. Dari perspektif pendidikan, program ini memang memiliki tujuan yang mulia. Gizi yang baik diyakini bisa meningkatkan daya konsentrasi, mencegah stunting, dan mendukung prestasi akademik. Namun, efektivitasnya kini dipertanyakan. Bagaimana mungkin anak-anak dapat belajar dengan tenang jika mereka takut makanan yang mereka terima tidak aman? Bayangan rumah sakit dan berita tentang keracunan lebih mudah diingat daripada niat baik yang dicanangkan. Program yang seharusnya menjadi simbol perhatian negara terhadap generasi muda justru berpotensi menggerus kepercayaan pada institusi pendidikan itu sendiri. Aspek lainnya yang perlu disorot adalah transparansi anggaran. Program makan bergizi gratis menghabiskan dana yang fantastis, dengan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Ketika jumlah anggaran begitu besar, risiko terjadinya korupsi semakin nyata. Tidak sedikit pihak yang melihat program ini sebagai ladang basah, di mana markup harga bahan, pengadaan fiktif, hingga manipulasi data penerima bisa dilakukan dengan mudah. Jika tidak ada sistem pengawasan yang ketat, niat baik akan berubah menjadi bencana fiskal yang memperkaya segelintir pihak dan merugikan generasi penerus bangsa. Birokrasi yang lamban juga menjadi penghambat besar. Instruksi dari pusat seringkali terhambat di level daerah karena mekanisme administrasi yang berbelit. Alhasil, distribusi makanan tidak seragam, kualitas berbeda antar wilayah, bahkan ada daerah yang sekadar formalitas melaksanakan program tanpa memperhatikan kualitas gizi yang sebenarnya. Hal ini mempertegas bahwa kebijakan top-down yang ambisius seringkali kehilangan arah ketika bertemu dengan realitas birokrasi di lapangan. Sektor pendidikan yang seharusnya menjadi fokus utama justru terseret dalam pusaran masalah. Alih-alih memperbaiki kualitas guru, kurikulum, atau fasilitas belajar, energi pemerintah dan publik kini tersita untuk membicarakan makanan gratis yang penuh polemik. Jika masalah ini tidak segera dibenahi, pendidikan bisa menjadi korban kedua setelah kesehatan siswa. Bangku sekolah akan dipenuhi keresahan, bukan semangat belajar. Selain itu, dampak sosial juga tidak bisa diabaikan. Program ini berpotensi menciptakan ketergantungan yang tidak sehat. Ketika anak-anak terbiasa dengan makanan gratis, ada risiko munculnya mentalitas pasif yang menunggu bantuan negara, bukan membangun kemandirian. Orang tua yang seharusnya memiliki tanggung jawab penuh atas gizi anak mungkin merasa lepas tangan karena negara sudah menyediakan. Hal ini bisa melemahkan nilai-nilai keluarga dan tanggung jawab individu dalam membentuk generasi yang sehat. Sementara itu, dari sisi politik, program makan bergizi gratis jelas syarat kepentingan elektoral. Tidak sedikit pihak menilai kebijakan ini lebih sebagai instrumen pencitraan daripada upaya sistematis membangun bangsa. Dengan risiko keracunan, potensi korupsi, dan dampak negatif terhadap pendidikan, narasi mulia di balik program ini mulai kehilangan kekuatan. Politik populis yang hanya menjual angka dan slogan tidak akan mampu bertahan lama jika realitas di lapangan terus menghadirkan kegagalan. Jalan keluar dari persoalan ini sebenarnya bukan dengan membatalkan program secara keseluruhan, melainkan memperbaikinya secara mendasar. Standar keamanan pangan harus diperketat, mekanisme tender harus transparan, dan sistem pengawasan harus melibatkan masyarakat sipil. Kualitas gizi tidak boleh hanya diukur dari kalori murah, tetapi dari kesesuaian kebutuhan anak-anak sekolah yang berbeda di tiap daerah. Edukasi kepada orang tua juga penting, agar program ini tidak menumbuhkan ketergantungan.
tetapi justru memperkuat kesadaran akan pentingnya gizi dalam pendidikan. Pada akhirnya, editorial ini ingin menegaskan bahwa program makan bergizi gratis bukanlah persoalan sederhana. Di balik piring yang terlihat penuh, ada risiko kesehatan, ancaman korupsi, dan dampak jangka panjang terhadap pendidikan yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus belajar bahwa niat baik tidak cukup jika tidak disertai perencanaan matang, sistem yang bersih, dan pengawasan ketat. Generasi muda berhak mendapatkan gizi layak, tetapi mereka juga berhak terhindar dari trauma keracunan dan pendidikan yang terseret dalam pusaran politik praktis.